kelompok 1, kami di sini akan mewawancarai Kepala Jurusan Nautika Kapal Niaga. Dadah! Nama Kajur Bapak siapa? Namanya Jimmy Lumangkun, SPDMM, Bapak menjabat sebagai apa? Kajur, kepala jurusan. Oke. Tempat dan tanggal lahir Bapak di mana? Tanggal lahir saya Teluk Betung, tanggal 20 bulan 7 1973. Oke, usia Bapak berapa? 51 tahun. Tempat tinggal Bapak? Di Medaksa. Nomor telepon Bapak? 081 0813 86 32 5174. Berat badan dan tinggi badan Bapak berapa? Beratnya 90-an. Tingginya 175. Pendidikan terakhir Bapak di S2 di Uniba. Status pernikahan? Status pernikahan nikah. Jumlah anak Bapak berapa? 2. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin mewawancarai Bapak. Iya. Ada beberapa pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang pertama, pengalaman selama Bapak menjabat sebagai kajur? Banyak. Saya dari tahun kemarin saya menjadi humas, jadi ini, dan sekarang di Kajur sampai sekarang gitu. Baik. Pertanyaan yang kedua, Bapak selain menjabat sebagai kajur, Bapak juga menjabat sebagai apa, Pak? Nggak ada lagi jabatannya. Saya tadinya wali kelas, dilemparkan kemarin ada perotasian sama pimpinan, saya ditempatkan sebagai kajur saja. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bapak menjadi wali kelas di kelas berapa saja? Awalnya saya kelas 10, pas kemarin nggak boleh merangkap jabatan, karena itu akhirnya saya ditempatkan sebagai kepala jurusan saja, tidak memiliki jabatan sebagai wali kelas sekarang. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat, jika diberi kesempatan inovasi yang ingin Bapak terapkan dalam sistem pengajaran khususnya di jurusan Nautika Kapal Niaga apa, Pak? Penerapannya kalau saya anak supaya memahami dalam bidang kemaritiman. Tidak ada lain. Contoh, bisa saja ntar anak ini ahli dalam bidang kelautan, bukan dalam bidang lain gitu. Yang penting anak ini benar-benar untuk pola belajarnya serius dalam bidang nautika. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan kelima, apa motivasi Bapak yang ingin diterapkan selama menjadi kepala jurusan Nautika Kapal Niaga? Kalau untuk motivasi ya, untuk kedepannya nautika tuh supaya fasilitas sekolahnya terpenuhi. Kedua, sekolah ini bisa approval, bisa anak-anak itu ntar lulus dari sini memiliki DP 4 atau kelas 4 gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan keenam, apa motivasi Bapak terhadap murid jurusan Nautika Kapal Niaga? Motivasi untuk maju, motivasi anak untuk maju ke depannya supaya anak itu bisa lihai di dalam bidang kenautikaan atau kemaritiman. Gitu. Untuk pertanyaan ketujuh, apa saja syarat yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti PKL jurusan Nautika Kapal Niaga? Kalau syarat sih nggak ada ya, syarat cuma PKL, cuma anak itu harus bisa memahami di dalam bidang kenautikaan. Yang kedua, kalau sini sudah approval harus ada syarat untuk pelaut, ada sertifikat BST. Kedua, banyak sertifikat yang ada di dunia perkapalan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang ke-8, peluang kerja lulusan jurusan Nautika Kapal Niaga selain di kapal ada apa, Pak? Di darat banyak, bisa di perusahaan pelayaran, bisa di depo kontainer, bisa di TKBM, bisa jadi jetty master gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan ke-9, apa saja mata pelajaran wajib dipelajari di jurusan Nautika Kapal Niaga? Nggak jauh dari MP, apa saja sih, contohnya MP apa aja nih mata pelajaran produktifnya, macam akuntansi. Kalau nautika ada hitung stabilitas kapal, ada bangunan kapal, ada memuat, ada astronomi, banyak. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja tanggung jawab utama seorang guru Nautika Kapal Niaga dalam proses pembelajaran dan apa saja yang harus dihindari? Motivasi untuk anak dalam dunia pembelajaran, satu, anak serius dalam pembelajaran nautika. Yang kedua, motivasi untuk anak
itu benar-benar benar nggak nih anak. Kalau anaknya malas mau belajar apa? Ayo, ya kan? Iya. Sekarang kalau anak yang rajin tapi malas untuk belajar, anaknya rajin nih, 80% rajin masuk aja, tapi belajarnya nggak ada. Untuk bidang gimana mau ini? Nggak semua dari sekolah satu kelas contoh. Oh peminat dari nautika berapa? Yang lo paling bisa dihitung tinggi. Berapa persen? 10%-nya dari nautika. Yang lainnya nggak tahu kemana setelah lulus dari SMK 4. Baik,